Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Minggu ini adalah Minggu 7 Set Trinitatis, tanggal 26 Juli 2020, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan, bahwa tema minggu ini adalah kasih sebagai perintah baru. Sebagaimana dalam teks Yohanes pasal yang ke-13, bahwa Yesus tahu akan segera ditangkap dan Dia menghitung waktu sebelum Dia ditangkap dan menderita. Dia mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Dia telah mengetahui bahwa salah seorang murid akan menjual Yesus, dan ada juga murid atau Petrus yang menyangkal dan menyatakan dia tak mengenal Yesus. Dia tahu waktunya akan tiba. Dia akan pergi meninggalkan dunia dan kembali ke rumah Bapanya. Yohanes 13 ayat yang pertama. Namun dalam kemahatauan Tuhan Yesus, bagaimana responnya terhadap murid-muridnya? Dia tetap mengasihi mereka
Yesus tidak fokus pada perbuatan yang akan dilakukan Yudas Petrus padanya. Yesus bangkit dari tempat duduknya menjadi seorang hamba atau budak, membasuh kaki mereka satu persatu yang kotor dan berdebu, serta mengadakan perjamuan makan malam bersama. Inilah gambaran Yesus Tuhan kita sebagai sumber kasih yang agape. Bagaimana dengan konteks kita saat ini? Masih relevankah kasih di tengah banyaknya konflik, fitnah, permusuhan, kebencian, balas dendam, bahkan pembakaran gereja? Masihkah kasih menjadi tanda pengikut murid-murid Yesus dan terus-menerus kita tunjukkan pada dunia? Saudara seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, justru itu melalui nas ini Tuhan Yesus memberi teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu dipraktekkan. Yang pertama, kasih itu harus memiliki daya tahan. Ayat 31 dan ayat ke-34. Kebanyakan kasih kita gampang luntur apabila kita dikecewakan orang lain, apalagi ketika kita disakiti atau dikhianati. Hosea pasal yang ke-6 4c. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah, walau ia menyadari betul saat itu bahwa tiba saatnya ia akan dikhianati oleh Yudas, disangkal oleh Petrus, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus justru memberi perintah yang baru untuk saling mengasihi. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yang menarik di sini kata baru berarti segar. Artinya kasih kita harus selalu segar kepada orang lain, tidak luntur atau goyah karena sikap orang lain yang mengecewakan kita. Itulah kasih Tuhan Yesus yang selalu segar, memiliki kekuatan dan daya tahan, sehingga walau ia dikhianati, disangkal, ditinggalkan sendirian, tetapi kasih Yesus tak pernah berubah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori saja. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau teori, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Untuk itu, Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Ia berkata, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Melalui ungkapan ini kita dapat memahami bahwa ketika ia memberi perintah untuk mengasihi,
ia telah mempraktikkan kasih itu terlebih dahulu, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih, tetapi hidupnya adalah teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya, dan salib di Bukit Golgota adalah bukti kasih yang tiada taranya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, standar kasih kita harus kasih agape. Ayat 31, 34, dan 35. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Tak berkesudahan kasih itu, jika hal ini dikaitkan dengan konteks saat ini, berarti adanya kesediaan dari Tuhan untuk mengampuni murid-muridnya, bahkan yang mengkhianatinya sekalipun. Selain itu juga ada kesediaan Tuhan untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya, sekalipun sangat mengecewakannya. Adanya kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih. Adanya kesediaan untuk tetap mengasihi walaupun kasih itu tak terbalas. Itulah model kasih yang juga seharusnya kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kasih agape bukan kasih karena saya mengasihi karena ia baik, tetapi kasih agape adalah kasih yang walaupun saya mengasihinya, walaupun ia membenci saya. Yang keempat, kasih agape harus menjadi identitas tanda orang percaya. Ayat 34 dan ayat 35. Dan akhirnya kasih agape adalah tanda pengenal atau identitas dari murid Kristus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan kita hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama manusia. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita kepada yang tersisih? Apakah kita rela memberi dan berbagi dengan mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa dan tersenyum dengan mereka yang tak dipandang dunia ini? Apakah kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau bersikap terbuka menerima orang lain apa adanya, bahkan mereka yang berbeda dengan kita? Kasih Tuhan Yesus terlalu tinggi, dalam dan luas untuk dibicarakan. Tak akan pernah cukup waktu untuk merenungkannya. Sebab itu ada baiknya jika kita juga memulai mempraktekkannya. Sebab hanya dengan mempraktekkan kasih agape, kita dapat menjadi saksi Tuhan yang berguna. Kasih Tuhan Yesus itu terlalu agung dan mulia untuk direnungkan, tetapi sangat sederhana untuk dapat dipraktekkan. Mengasihi berarti mempraktekkan dan melakukan. Ini adalah kasih yang dilakukan,
kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu, kasih yang melayani, kasih yang membangun kehidupan bersama orang lain, kasih yang menolong. Yesus mau kita membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Yesus mendesak orang-orang tidak hanya mengasihi teman-teman, tapi juga mengasihi musuh-musuhnya. Kasih bukan berdasarkan emosi atau perasaan saja. Kasih adalah keputusan. Kasih adalah sebuah tindakan atau aksi. Kasih sejati adalah peduli dan empati. Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 menyatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih adalah tanda bahwa kita murid-murid Kristus. Selamat mempraktikkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima perintah yang Tuhan firmankan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang menjadi identitas bagi kami untuk saling mengasihi. Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit maupun yang telah memperoleh pemulihan kesehatan. Adalah Tuhan yang terus menguatkan mereka. Adalah Tuhan yang memberikan kekuatan iman dan kesehatan yang ampuh. Di antaranya Amang Situa M Sibagariang, Amang T Siringo-ringo, Nyonya Simatupang Inang Buru Purba, Nyonya BJ Tumanggor Inang Buru Huta Barat, Amang Sintua E Hutagalung, Nyonya Sintua E Nababan Inang Buru Purba, Amang J Siahan, Nyonya Amang Sintua Guru D Parapat Inang Buru Tambunan, Nyonya Pendeta M Purba Inang Buru Munti, Amang Sintua N Huta Barat, Nyonya P Huta Uruk Boris Tompul, Nyonya Sintua M Tumanggor Boris Hotang. Bapa yang baik, Bapa di sorga, adalah Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga
bagi anggota jemaat-Mu yang telah berulang tahun. Berikanlah panjang umur ya Tuhan, murah rezeki, sehat-sehat selalu. Sehat dalam jasmani, kuat dalam iman. Biarlah sukacita dalam menerima umur yang baru. Mereka terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Mereka terus bersyukur dan bersyukur atas anugerah kasih yang Tuhan limpahkan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan, masalah COVID-19 virus corona yang melanda seluruh dunia ini, yang melanda kami. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus menyingkirkan, menjauhkan, memutuskan virus corona ini. Agar semuanya virus corona ini ya Tuhan berlalu dan lenyap pada suatu ketika menurut kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan buat rencana-rencana dari tengah-tengah gereja-Mu, di mana ya Tuhan masih ada utang panitia renovasi pembangunan gereja-Mu. Ada Tuhan yang menggerakkan, membuka hati para donatur untuk memberikan sumbangan dalam pelunasan utang panitia pembangunan. Demikian juga ya Tuhan dalam pemberangkatan panitia dana pensiun untuk memberangkatkan pendeta ataupun hamba-Mu ini. Adalah Tuhan yang memberkati panitia dan seluruh anggota jemaat-Mu agar terus dalam pengumpulan pemberangkatan dana bagi hamba-Mu, yaitu 12 gaji bulan penuh. Inilah ya Tuhan yang menjadi aturan dan peraturan dari pimpinan sinode kami. Adalah Tuhan yang senantiasa menggerakkan para donatur dan semua anggota jemaat-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan melalui usaha-usaha dari pihak Kejaksaan Tinggi yang diprakarsai oleh Amang, Penetua P. Siboro, di mana jemaat-Mu telah menerima satu unit, yaitu tempat cuci tangan sebagai alat protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan bagi yang memberi, dan berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang menerima. Demikian juga ya Tuhan pada rencana maupun permohonan yang kami usulkan, kami mohon melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga diprakarsai oleh Amang Penetua Siboro untuk bermohon ke Dinas Kesehatan agar terrealisasi bantuan alat cuci tangan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, gerakkanlah ya Tuhan Dinas Kesehatan agar mereka mau juga membantu memberikan sumbangan alat cuci tangan ke tengah-tengah gereja-Mu,
di GKPI Seputih ini. Berkati juga ya Tuhan yang memberi dan yang menerima. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memberi lebih daripada apa yang kami pikirkan dan apa yang kami minta. Berkati semua anggota jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari bayi sampai dengan lansia, yang dewasa, para remaja, para duda dan janda, dan juga yang lansia Tuhan. Berkati mereka semuanya, manapun mereka berada di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berkati ibadah maupun kebaktian dari semua jemaat-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dua permohonan kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.